Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan menunjukkan pengaturannya yang sangat brilian, di mana awalnya Anne mengira kalau Fang Yuan akan kena nerf setelah kehilangan Gunung Danghun. Ternyata dia malah untung besar. Pertama, Fang Yuan melancarkan serangan secara tidak langsung ke pengadilan surgawi dengan meledakkan Gunung Danghun. Lalu yang kedua, ternyata dia tidak jadi kehilangan Gunung Danghun. Dan yang paling penting, dia mendapatkan ganti rugi dari Langya yang nilainya setara dengan 10 kali nilai Gunung Danghun. Ya, itu nominal yang sangat besar. Bahkan cukup untuk ditukar dengan makna sejati yang tersimpan di dalam tanah Langya, serta beberapa gerakan pembunuh, kontribusi poin, dan yang lain ada banyak. Ya kalau dikatakan ini bukan nerf, tetapi justru Fang Yuan berhasil memanjat ke level yang lebih tinggi dengan pengaturan yang dia buat. Ya memang pemain catur yang luar biasa. Nah, kita akan lanjut lagi mencari tahu kisah hidup Fang Yuan di part 307. Pertama kita akan menengok di benua tengah, tepatnya di pengadilan surgawi. Periziwe tampak terengah-engah, pupil matanya menyusut dan raut wajahnya masih dipenuhi ketakutan yang belum hilang. Aula penindasan jiwa kini telah lenyap tanpa bekas. Padahal Aula penindasan jiwa adalah rumahku peringkat 8. Tapi ya memang kalau dibandingkan dengan Gunung Danghun, Aula penindasan jiwa masih ada di bawahnya. Karena Gunung Danghun adalah wilayah terpencil yang mana dia mengandung tanda dao dalam jumlah yang luar biasa. Sampai-sampai kekuatan ledakannya menyamai ledakan dari Go Immortal peringkat 9. Ya, bisa dibayangkan ledakannya sedahsyat apa. Aula penindasan jiwa tak mampu bertahan, tak sempat bereaksi. Ledakannya langsung membuat aula penindasan jiwa hancur berkeping-keping. Tapi, Periziwe tak terluka sedikit pun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata karena papan konstelasi bintang yang menyelimuti tubuhnya, sehingga Periziwe mampu bertahan. Kata Periziwe, jika bukan karena papan konstelasi bintang yang secara otomatis melindungiku, sekalipun aku tidak mati, aku pasti sudah mengalami luka yang parah. Nah saat ini Periziwe sedang berusaha menenangkan dirinya karena dia masih sedikit syok. Wajahnya terlihat suram. Dia berkata, Gunung Danghun ternyata telah dirusak. Padahal aku sudah memeriksanya berulang kali sebelumnya dan tidak menemukan apapun. Ini pasti bagian dari pengaturan jiwa spektral. Sialan, karena kejadian ini papan konstelasi bintang juga mengalami kerusakan parah. Periziwe memang tidak mengalami luka fisik, tetapi membayangkan bahaya yang ia hadapi dan kerugian yang ia alami itu nyaris membuatnya muntah darah. Setelah itu, tatapannya beralih ke depan. Di hadapannya terlihat gumpalan bayangan hitam pekat. Bayangan itu tidak bergerak. Sementara cahaya hitam terus berputar di sekelilingnya. Jiwa spektral, gumam Periziwe penuh dengan kebencian. Dia menggertakkan gigi dengan penuh amarah. Rupanya, ledakan Gunung Danghun tidak melukai jiwa spektral. Sebaliknya, jiwa spektral justru mengambil manfaat dari ledakan ini. Sekarang, jiwa spektral bersembunyi dan memulihkan diri dengan tanda dao jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya.
Ya, ini hal yang wajar karena memang teknik ledakan jiwa Gunung Danghun awalnya diciptakan oleh jiwa spektral. Setelah ledakan terjadi, aula penindasan jiwa memang musnah, sementara jiwa spektral memperoleh kebebasan sementaranya. Alih-alih melarikan diri, jiwa spektral memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembunyikan dirinya di dalam lautan tanda dao jalur jiwa. Nah, dengan cara ini, pengadilan surgawi pun akan kesulitan untuk menangkapnya lagi. Kalau sebelumnya, aula penindasan jiwa memiliki kemampuan untuk melacak jiwa, tetapi sekarang aula penindasan jiwa telah lenyap sepenuhnya. Jiwa spektral punya beberapa waktu untuk tenang saat ini. Dan sekali lagi, jiwa spektral bahkan mendapatkan manfaat untuk memulihkan kekuatannya dari kondisi ini. Melihat semua itu, Peri Ziwei mencibir. Jingan terus saja bersembunyi sampai akhir. Bagaimanapun, selama jiwa spektral masih berada di dalam wilayah pengadilan surgawi, dia tidak ada bedanya dengan ikan di dalam akuarium. Dia tak bisa melarikan diri. Itulah yang dipikirkan oleh Peri Ziwei. Lalu, tepat setelah itu, badai tiba-tiba terbentuk. Petir menyambar tiada henti dan terdengar suara petir yang menggelegar. Peri Ziwei sadar ada reaksi abnormal dari kuburan abadi. Dulu ketika Duklong terbangun, seluruh pengadilan surgawi terguncang. Sekarang sampai terjadi badai. Aku ingin tahu siapa lagi yang terbangun kali ini. Peri Ziwei tampak serius, lalu perlahan raut wajahnya segera berubah menjadi sukacita. Petir yang menggelegar itu berkumpul dan menjadi satu di langit. Kemudian dari bola petir yang berkumpul itu muncullah sebuah sosok. Sosok itu bergerak dengan sangat cepat, dan kini dia muncul di hadapan Peri Ziwei. Jadi firasatku tidak salah. Jiwa spektral benar-benar telah tertangkap, kata Immortal yang baru saja terbangun sambil tertawa terbahak-bahak. Peri Ziwei menatapnya dengan seksama. Sosok itu menyerupai seorang gadis muda, mengenakan zirah hitam legam, dipenuhi duri-duri melengkung yang tajam. Sementara petir-petir menyala di permukaan zirahnya. Dengan segera, Peri Ziwei membungkukkan badan dan memberi hormat. Junior Ziwei memberi salam hormat kepada Raja Petir Hantu Sejati, Jinglan. Hei, zaman apa ini? Bagaimana masih ada yang mengenali gelarku? Kata gadis berzirah hitam itu yang tampak terkejut. Jadi namanya adalah Jinglan, dengan julukan Raja Petir Hantu Sejati. Jinglan mengalihkan pandangannya ke arah Peri Ziwei, dan Peri Ziwei pun bangkit. Dia tahu bahwa Jinglan adalah salah satu ahli besar yang dipilih langsung oleh kuil surga hitam. Jinglan menekuni dua jalur utama, yaitu jalur petir dan jalur jiwa sebagai sampingan. Meski kedua jalur ini biasanya saling bertentangan, tapi Jinglan berhasil menyelaraskannya. Ya, kasusnya mirip-mirip dengan Fang Yuan yang berhasil menyelaraskan jalur perbudakan dan jalur kekuatan. Nah, keselarasan ini juga merupakan hasil dari ciptaan Jinglan sendiri. Artinya, di dunia ini selain Jinglan, tidak ada yang bisa menyelaraskan jalur jiwa dan petir di saat yang sama. Ya, kecuali Fang Yuan dengan tubuh abadi berdaulat. Itu pengecualian. Tapi di dunia ini selain Jinglan tidak ada. Nah, Jinglan dikenal sebagai immortal yang sangat gesit.
cepat. Dia hidup di zaman yang sama dengan jiwa spektral, dan dia dikenal sangat tangguh di dalam pertempuran. Jinglan pernah menjadi aset yang paling berharga bagi pengadilan surgawi. Dia adalah tombak utama untuk menghadapi jiwa spektral di masa lalu. Bahkan Jinglan pernah menyebabkan banyak kesulitan bagi jiwa spektral. Walaupun setelah jiwa spektral naik menjadi seorang yang mulia sejati, di situ jiwa spektral mulai membantai makhluk-makhluk hidup tanpa henti, dan Jinglan akhirnya dipaksa mundur dan berhibernasi di dalam kuburan abadi milik pengadilan surgawi. Jiwa spektral memang memiliki reputasi sebagai sosok yang paling mematikan di antara para yang mulia pendahulu. Tetapi meski begitu, Jinglan sendiri berhasil bertahan hidup, meskipun ya dia bersembunyi di dalam kuburan abadi ya. Tapi hal itu menunjukkan betapa luar biasanya metode yang dimiliki oleh Jinglan. Ziwei lalu membungkuk sekali lagi dan berkata, "Senior, saya Ziwei. Dengan rendah hati saya memohon bimbingan senior dalam menangani situasi ini. Karena senior sangat familiar dengan jiwa spektral, mohon beri pencerahan apa yang harus saya lakukan sekarang." Jinglan tampak menyipitkan matanya. Membantu juniorku dari pengadilan surgawi tentu tidak menjadi masalah. Tetapi saat ini, aku kehilangan semua gu immortal milikku. Jika aku memiliki semua gu immortalku di masa lalu, aku pasti bisa menghancurkan cangkang yang melindungi jiwa spektral saat ini. Pada dasarnya, ketika seorang immortal dari pengadilan surgawi memasuki masa hibernasi, mereka akan menyerahkan seluruh gu immortal yang mereka miliki. Tentu alasannya karena gu juga memiliki masa hibernasi yang berbeda-beda dan gu juga membutuhkan makan. Nah, pengaturan itu akan diatur oleh pengadilan surgawi. Selain itu, gu yang diserahkan kepada pengadilan surgawi juga mungkin digunakan oleh orang lain, ya sesuai dengan kebutuhan dari pengadilan surgawi sendiri. Ziwei segera berkata, "Kalau begitu izinkan saya untuk memeriksanya terlebih dahulu." Ziwei kini memejamkan mata, lalu dia mengakses gu informasi di dalam apertur miliknya. "Bagaimana?" tanya Jinglan beberapa saat kemudian. Ziwei menjawab, "Beberapa gu immortal peninggalan senior telah hancur karena berbagai sebab. Kini hanya tersisa beberapa." Jinglan tampak tenang dan tidak terpukul. Dia justru menjawab, "Mereka telah berguna bagi pengadilan surgawi. Kalau mereka hancur, berarti mereka telah memenuhi tugas mereka. Sekarang ada berapa banyak yang tersisa?" Ziwei memberikan laporannya secara rinci. Jinglan mengernyitkan dahi dan berkata, 3 gu immortal inti telah hilang. Banyak metode yang tak bisa digunakan dalam kondisi ini. Jika aku harus menghadapi jiwa spektral sekarang, aku memerlukan setidaknya waktu 3 bulan. Ziwei menundukkan kepala dan tampak sedikit kecewa. Bahkan, dengan kemampuannya dan papan konstelasi bintang, ia memperkirakan bahwa mereka hanya bisa mempercepat pekerjaan dari Jinglan dalam 1 bulan. Artinya, mereka masih membutuhkan waktu 2 bulan untuk menangkap kembali jiwa spektral. Ziwei berpikir, lalu kemudian berkata lagi, "Kalau memang demikian, mari kita ubah pendekatannya. Senior, jiwa spektral saat ini terperangkap dan tidak akan bisa pergi. Namun pewarisnya sangat aktif. Ledakan Gunung Danghun juga merupakan hasil dari perbuatannya." "Apa? Bajingan iblis itu memiliki penerus? Maka
mereka semua harus dibantai. Kalau begitu berarti kau menginginkan aku untuk menyingkirkan pewaris dari jiwa spektral. Katakan padaku, di mana keberadaannya? Akan kupotong kulitnya dan kucabuti urat-uratnya. Biar kubawa kepalanya ke hadapan jiwa spektral agar dia terpukul. Cinglan kemudian tertawa lantang. Niat bertarungnya kini sudah memuncak. Crazy Wei lalu segera menjawab. Dengan senior yang turun tangan, Fang Yuan tak akan memiliki harapan sedikit pun. Mengenai keberadaannya, mohon senior menunggu sebentar. Junior akan segera melacak dan menyimpulkannya untuk Anda. Crazy Wei lalu memulai deduksinya. Sementara itu, saat ini Langya terhubung ke toko kuning dan dengan cepat menyelesaikan transaksinya dengan Fang Yuan. Pertukaran itu berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan kedipan mata, keduanya telah meninggalkan toko kuning. Langya, di tanah terberkati Langya melihat sebuah gu di tangannya. Jadi ini gu penilai Dao. Ekspresi Langya menjadi serius. Lalu kemudian Langya menggunakan gu itu dan mendeteksi semua yang ada di sekitarnya. Langya bergumam, sialan, mereka benar-benar membuat pengaturan rahasia. Dengan menggunakan gu penilai Dao, Langya mendeteksi ada banyak tanda Dao baru di dalam tanah terberkatinya. Tanda Dao itu saling terhubung dan membentuk efek yang kompleks. Pengaturan ini merupakan peninggalan dari kelompok Feng Jiuge ketika mereka menyerbu ke tanah Langya. Fang Yuan, sebelumnya dia pernah dikejutkan oleh pengaturan peri Ziwei yang sulit untuk dikenali. Nah, dari situ dia telah belajar. Ditambah dengan kenyataan bahwa Feng juga mundur dengan sangat mudah, itu membuat Fang Yuan menyimpulkan bahwa mereka pasti meninggalkan langkah-langkah rahasia untuk mempermudah invasi selanjutnya. Dan Langya berkata, Fang Yuan menebaknya dengan sangat tepat. Sekarang aku harus segera membersihkan seluruh tanda Dao ini. Saat dia kembali, maka kami akan segera merelokasi tanah terberkati ini. Meskipun kelompok Feng Jiuge sebelumnya tiba di tanah Langya menggunakan pintu kemana saja, kita sebut begitu, lokasi tanah Langya di dunia luar sesungguhnya masih aman. Jadi memindahkan itu akan lebih baik. Dan setelah itu, Langya mulai berbenah dan menyingkirkan tanda Dao yang mencurigakan. Sementara itu, di sisi lain, Fang Yuan kini terus melesat menembus langit. Dia kini dalam perjalanan kembali menuju dataran utara. Karena Langya hanya akan memberikan makna sejati jalur penyempurnaan yang ia janjikan secara langsung. Langya memang cerdas, karena dengan cara ini, maka Fang Yuan mau tidak mau harus kembali ke dataran utara dan masuk ke dalam tanah Langya. Ditambah, Langya yang berencana melakukan relokasi tanah terberkatinya, maka di situ dia memerlukan Fang Yuan untuk melakukan penjagaan agar situasinya jauh lebih aman. Dalam perjalanan ini, Fang Yuan berpikir, setelah aku kembali, aku tidak hanya akan mengambil gu kebijaksanaan, tapi aku juga akan memperoleh makna sejati jalur penyempurnaan. Selain itu, aku juga harus menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menguraikan gerakan pembunuh abadi yang digunakan Feng Jiuge dalam penyerangan tanah Langya. Dengan begitu, maka aku bisa membuat antisipasi. Terakhir, aku juga harus memperbaiki gu super pembentukan. Sebelumnya, aku memang terjebak oleh Lu Weiyin. Tetapi aku juga memperoleh sejumlah wawasan baru, terutama dari alam mimpi ketiga itu. Mungkin aku bisa memanfaatkan cahaya kebijaksanaan untuk sepenuhnya memahami wawasan yang kudapatkan itu.
Mengingat Lu Weiyin, tatapan Fang Yuan memancarkan kilat kecerdikan. Ia yakin bahwa Lu Weiyin adalah pewaris dari Yang Mulia Bumi Surga. Dengan kekuatannya saat ini, Fang Yuan sendiri merasa belum mampu menghadapi Lu Weiyin secara langsung. Faktanya, Fang Yuan baru mencapai peringkat 7, dan sebagian besar kekuatannya bergantung pada segel pelindung arus balik untuk menghadapi para immortal peringkat 8. Metode lain yang ia miliki belum cukup untuk menandingi kekuatan dari Lu Weiyin. Oleh karena itu, Fang Yuan segera membuat semua rencana itu. Tetapi tiba-tiba, ekspresi Fang Yuan berubah. Dia merasakan pakaian hantu miliknya mengecil dengan cepat dan mulai bergetar, seolah-olah itu seperti lilin yang tertiup oleh angin. Celaka, ada yang sedang melacak lokasiku. Dan ini adalah metode jalur kebijaksanaan yang sangat kuat. Pelakunya pasti seorang ahli besar dari jalur kebijaksanaan peringkat 8. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh abadi Yama. Bagaimanapun, pakaian hantu miliknya hanyalah gerakan pembunuh peringkat 7. Tetapi ketika dihubungkan dengan Yama, Fang Yuan memiliki sebagian kecil kekuatan dari peringkat 9. Dengan begitu, penyembunyian dirinya menjadi sangat kokoh. Di sisi lain, Peri Ziwei juga terkejut. Sebelumnya dia sangat percaya diri, namun siapa sangka bahwa deduksinya terhadap lokasi Fang Yuan mendadak menjadi ribuan kali lebih sulit. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Peri Ziwei seraya mengerutkan kening. Ada masalah apa? Tanya Jinglan yang berdiri di sampingnya. Peri Ziwei menjawab, ini agak rumit senior. Saya memiliki batas gelap Fang Yuan, dan juga saya memiliki Guyue Fang Zheng. Semua ini adalah petunjuk penting, namun saya tetap tidak mampu menyimpulkan lokasi dari Fang Yuan saat ini. Saya tidak tahu apakah semua ini karena papan konstelasi bintang telah mengalami kerusakan karena ledakan sebelumnya. Tapi, senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan berusaha untuk terus melacaknya. Sambil berkata begitu, Peri Ziwei menjentikkan jari-jarinya dan riak transparan tiba-tiba muncul di sisinya. Dari sana, seorang immortal peringkat 8 melangkah keluar. Nona Ziwei, apa Anda memanggil saya? Ada yang bisa saya bantu? Tanya orang itu. Yang mana dia itu cukup familiar, karena orang ini adalah Chen Yi. Ya, Chen Yi yang sebelumnya ditugaskan untuk mengambil istana kacang ilahi di Gurun Barat. Dia kini telah kembali ke benua tengah dan menjadi anggota dari pengadilan surgawi. Peri Ziwei segera memberi perintah. Gunakan pohon karma milikmu. Aku ingin meminjam kekuatanmu untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Chen Yi segera membungkuk dengan hormat dan menerima perintah itu. Lalu dia segera mengaktifkan pohon karma. Dengan kekuatan dari gerakan pembunuh legendaris ini dan ditambah dengan bantuan papan konstelasi bintang, Peri Ziwei akhirnya berhasil membuat terobosan dan menyimpulkan lokasi pasti dari Fang Yuan. Pada saat yang sama, Fang Yuan mengumpat, "Sialan!" Kini Yama meledak. Fang Yuan terkejut. Dia berkata, "Lokasiku telah terungkap. Mereka bahkan mampu membuat Yama hancur. Sialan, ini pasti perbuatan dari pengadilan surgawi." Begitu pikirannya terpancing, berbagai dugaan pun muncul di dalam benak Fang Yuan. Fang Yuan melesat di udara sambil terus berpikir dengan cepat. Lokasinya telah terungkap.
Berdiam di sana 1 jam saja itu bukanlah pilihan yang bijak. Yang utama sekarang adalah terus bergerak, memulihkan pakaian hantu dan mencari solusi untuk masalah ini. Fang Yuan terbang lurus selama berjam-jam. Sampai tiba-tiba sambaran petir menggelegar di langit yang cerah. Sambaran itu langsung mengarah pada Fang Yuan dan Fang Yuan segera menghindar. Petir itu menghantam tanah, lalu cahayanya berputar membentuk sosok manusia. Sosok itu segera menunjukkan dirinya. Jinglan. Dia kini mengenakan zirah hitam pekat nan menyeramkan. Dia tampak berlutut dengan aura petir di sekitar tubuhnya. Lalu saat Jinglan bangkit, tubuhnya yang sebelumnya terlihat mungil, tiba-tiba menjulang lebih dari 3 meter. Aura peringkat 8 yang ia miliki meledak, kokoh dan menekan seperti sebuah gunung. Jinglan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Fang Yuan. Dia berkata dengan dingin, "Jadi, kau Fang Yuan, apa kau pikir kau punya tempat untuk melarikan diri?" Immortal peringkat 8 dari benua tengah. Pupil mata Fang Yuan menyipit. Dia sadar bahwa sosok di depannya pasti berasal dari pengadilan surgawi. Fang Yuan segera menggunakan gerakan pembunuh segudang diri. Lalu dalam sekejap, klon dirinya memenuhi langit. Pasukan besar itu mengaum, lalu menyerbu ke arah Jinglan seperti gelombang tsunami. Tapi Jinglan tampak santai. Dia memejamkan mata sejenak, lalu saat dia kembali membuka matanya, pupil mata yang sebelumnya hitam kini berubah menjadi biru. Dan petir tak berkesudahan berputar-putar di dalam bola matanya seperti pusaran air. Jinglan memandang sekelilingnya, tapi dia tetap tidak menemukan tubuh asli Fang Yuan. Ya, ini adalah metode investigasi milik Jinglan. Gerakan ini pasti wajah familiar. Jinglan tampak mendengus tak senang. Dia lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Aumannya menggema disertai gemuruh petir. Gelombang suaranya bercampur dengan petir biru menyambar dari pusat tubuhnya ke segala arah. Kemanapun petir itu menjalar, klon Fang Yuan hancur seketika. Dan hanya dalam satu gerakan, langit kembali cerah. Seluruh klon Fang Yuan telah musnah. Yang tersisa hanyalah tubuh asli Fang Yuan. Mata Fang Yuan memadat. Dia jalur petir peringkat 8. Tetapi kenapa aku masih merasakan aura dari jalur jiwa di dalam gerakannya? Sesungguhnya, Fang Yuan tidak terkejut oleh kehancuran dari semua klon miliknya. Karena semua klon itu hanya tes ombak yang Fang Yuan lakukan untuk mengetahui kekuatan dari lawannya. Segera, Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh berikutnya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, lalu meteor meluncur deras dan menghantam Jinglan. Begitu serangan ini dilancarkan, Fang Yuan mengepalkan tangan kanannya dan melambaikan tangannya dengan keras. Titik-titik cahaya ungu terang tak terhitung banyaknya pun mulai melesat seperti hujan bintang. Tatapan Jinglan menjadi serius. Gerakan pembunuh yang luar biasa. Aku harus menghindarinya. Jinglan kini berubah menjadi petir dan dia langsung melesat ke arah Fang Yuan. Gerakannya seperti petir memang, sangat cepat. Bahkan Fang Yuan pun benar-benar dibuat terkejut. Selain itu, petir yang mengelilingi Jinglan juga sangat fleksibel. Dia mampu menghindari semua serangan Fang Yuan dengan kilatan petir itu. Fang Yuan benar-benar dibuat terkejut. Hanya dalam beberapa nafas, Jinglan sudah berada di depan Fang Yuan. Dengan segera,
Fang Yuan tampak menggertakkan gigi dan berubah menjadi naga perak. Jinglan tak gentar melihat itu. Dia mengenakan zirah tebal besar. Keduanya akhirnya berbenturan. Ledakan pun menggema. Kekuatan yang mengerikan dan keduanya terhempas ke belakang. Cakar naga Fang Yuan seakan mati rasa dan dipenuhi oleh retakan. Sementara tanduk yang ada di zirah milik Jinglan kini sudah patah. Selain itu zirahnya juga dipenuhi oleh retakan. Jinglan segera menyadari, jadi ini adalah kekuatan dari segel pelindung arus balik. Harus kuakui bahwa dia memang kuat. Jinglan tentu membawa informasi rinci mengenai Fang Yuan dari Peri Ziwei, jadi dia pun tidak terkejut. Kemudian Jinglan mulai tertawa dan kembali menyongsong ke depan, sementara petir yang mengelilinginya membombardir Fang Yuan. Fang Yuan menyambut serangan itu tanpa rasa takut. Pertarungan pun berlangsung sengit tanpa henti. Kedua pihak saling bertukar gerakan pembunuh, hingga langit berubah kelam dan dunia seolah diliputi oleh kehancuran. Fang Yuan memanfaatkan pelindung arus balik untuk menandingi Jinglan. Namun dalam prosesnya, dia tetap dipaksa mundur oleh Jinglan. Sialan, orang ini jelas mengetahui kemampuan dari segel pelindung milikku. Dia menggunakan kekuatan yang tepat agar aku terpaksa mengaktifkannya, namun kekuatan yang ia keluarkan tidak cukup tinggi untuk dipantulkan. Pengaturannya benar-benar sangat berbahaya. Kini Fang Yuan mulai menjadi waspada. Meskipun saat ini Jinglan belum mengalahkannya, tetapi ini hanyalah masalah waktu. Fang Yuan yakin bahwa di balik layar pasti ada seorang ahli dari jalur kebijaksanaan yang berasal dari pihak musuh yang sedang menganalisis segel pelindung arus balik miliknya. Segel itu terus dipelajari dan dievaluasi. Ketika hasil analisisnya mencapai titik tertentu, maka mereka akan menyusun gerakan pembunuh yang dirancang khusus untuk menembus segel pelindung milik Fang Yuan. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi akhir bagi Fang Yuan. Sialan, orang ini terus-menerus mengubah taktik, menguji kelemahanku dari segala sisi. Dia menggabungkan jalur petir dan jalur jiwa. Serangan jalur petirnya sangat cepat dan kuat, sementara jalur jiwanya terkondensasi menjadi zirah, membuat pertahanannya menjadi sangat tangguh dengan kemampuan pemulihan tingkat tinggi. Kata Fang Yuan. Dia kesulitan dan Fang Yuan perlahan mundur. Dia segera mengaktifkan segudang naga dan menyamar sebagai salah satu dari naga perak dengan wajah familiar. Namun, para naga itu tidak menyerang Jinglan. Mereka menyebar ke segala arah. "Kemana kau akan lari?" Jinglan berteriak. Petir bergemuruh di langit saat sambaran petir tak terhitung jumlahnya menghantam dan menghancurkan para naga. Meskipun kekuatan segudang naga jauh lebih tinggi daripada segudang diri, hal itu tetap tidak sebanding dengan gerakan pembunuh milik Jinglan. Tubuh sejati Fang Yuan pun segera ditemukan saat semua klon naga perak telah dihancurkan. Jinglan terus melancarkan serangan ke arah Fang Yuan, dan Fang Yuan terus menghindar dan berupaya melarikan diri. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyerang balik. "Kau keras seperti tempurung kura-kura. Lihat saja, aku akan menghancurkanmu." Jinglan kini tampak frustasi. Meskipun Fang Yuan hanyalah seorang ahli di peringkat 7, tetapi dia memiliki segel pelindung arus balik, yang mana itu sudah seperti duri yang punya sifat reflektif, sehingga Jinglan tak bisa menggunakan metode terkuatnya. "Ziwei,
Apa masih belum selesai?" kata Jinglan sambil mengirimkan transmisi suara kepada Peri Ziwei. Di kejauhan, Peri Ziwei yang ada di pengadilan surgawi tetap memusatkan perhatiannya pada pertempuran ini. Dia menggunakan formasi jalur kebijaksanaan milik pengadilan surgawi untuk menganalisis segel pelindung arus balik dengan segenap kekuatannya. Untuk saat ini, papan konstelasi bintang dalam keadaan rusak. Jadi untuk sementara, Peri Ziwei tak bisa menggunakannya secara optimal. Peri Ziwei segera memberi jawaban. "Ada beberapa hasil yang terlihat. Mohon senior untuk mendengarkan." Peri Ziwei lalu mengajarkan satu gerakan pembunuh kepada Jinglan. Dan setelah beberapa kali percobaan, Jinglan akhirnya berhasil mengaktifkan gerakan itu. Cahaya abu-abu gelap muncul dan menghantam Fang Yuan. Seketika, segel pelindung arus balik miliknya mulai menunjukkan riak dan getaran. Hati Fang Yuan pun diliputi ketegangan. Sialan, mereka telah menyimpulkan metode untuk melawan segel pelindungku. Ya, beruntung Fang Yuan, karena gerakan pembunuh yang baru saja dilepaskan oleh Jinglan hanyalah peringkat 6 dan belum mampu untuk menembus segel pelindung milik Fang Yuan. Tapi meski begitu, mata Peri Ziwei bersinar dengan cahaya bintang. Dia segera menghafal efek dari cahaya abu-abu itu. Ini merupakan sebuah keberhasilan awal sekaligus bahan untuk penyelidikan lanjutan terhadap segel pelindung arus balik. Fang Yuan, kau telah bersusah payah menciptakan gerakan pembunuhmu. Sayang sekali, hari ini adalah akhir dari perjalananmu, kata Jinglan sambil tertawa keras. Kecepatan Jinglan memang sungguh luar biasa, jauh melampaui Fang Yuan. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak lama lagi segel pelindung arus sungai balik milik Fang Yuan pasti berhasil diuraikan. Hei Fang Yuan, bukankah kau punya formasi pertempuran kuno, Omnidirectional Travel? Kenapa kau tak menggunakannya? Seru Jinglan sambil tertawa. Itu memang adalah sebuah sarkas, karena dalam kondisi ini Fang Yuan pun tak akan mampu menggunakan Omnidirectional Travel. Lalu dengan suara menggelegar, Jinglan kembali melepaskan petir yang menyambar punggung Fang Yuan. Fang Yuan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memusatkan seluruh perhatiannya untuk melarikan diri. Petir bergemuruh ketika kilatan petir biru setebal 10 kaki menyambar dari langit. Petir itu membelah punggung Fang Yuan seperti sebilah kapak. Saat itu, Fang Yuan dalam wujud naga perak ditambah dengan segel pelindung arus balik. Namun, sambaran petir itu membawa kekuatan yang luar biasa, bahkan sampai menembus pertahanannya. Petir itu menghantam tubuh Fang Yuan dan membuatnya jatuh dari langit. Meski begitu, petir ini juga dipantulkan kembali ke arah Jinglan. Tetapi Jinglan hanya mencibir. Pusaran petir di pupil matanya berputar dengan cepat, lalu menyerap semua serangan petir itu seutuhnya. Bagaimanapun, Jinglan adalah rajanya petir, maka mengendalikan petir bukanlah hal yang sulit baginya. Sementara kini Fang Yuan nyaris menghantam tanah, tetapi dengan cekatan dia mengangkat kepalanya dan mengayunkan tubuh naganya untuk mengendalikan situasi. Fang Yuan berhasil menyelinap di antara puncak gunung dan kembali terbang di langit. Dasar serangga, menyerahlah! Jinglan mencibir. Lalu dia menerkam Fang Yuan dari belakang sekali lagi. Kecepatan Jinglan sungguh luar biasa. Bahkan dengan transformasi naga perak dan dukungan pedang lolos, Fang Yuan tetap tidak mampu menyamai kecepatan milik Jinglan.
Sekarang apa kau pikir kau masih bisa lari? Jinglan dengan mudah berada di belakang Fang Yuan. Dia mengarahkan telapak tangannya ke kepala naga perak, lalu cahaya abu-abu keluar dari tangannya. Meskipun kekuatan cahaya ini tidak sebesar sambaran petir milik Jinglan, tapi ketika cahaya ini menyentuh segel pelindung arus balik, cahaya abu-abu itu segera memicu perubahan besar. Segel pelindung arus balik mulai beriak dan ketebalannya berkurang drastis dalam waktu singkat. Ekspresi Fang Yuan berubah menjadi tajam. Dia mengibaskan ekor naganya untuk menghalau Jinglan, lalu mencoba melarikan diri secepat mungkin. Jinglan tertawa terbahak-bahak melihat itu. Dia berpikir, Junior Ziwei benar-benar luar biasa. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia mampu merumuskan gerakan pembunuh abadi peringkat 7 yang secara khusus diciptakan untuk menghancurkan segel pelindung arus balik milik Fang Yuan. Sayang sekali, langkah ini hanya bisa digunakan sesekali karena ada batasan waktu. Kalau tidak, iblis kecil itu pasti sudah kehilangan nyawanya. Namun saat pikiran itu melintas, ekspresi Jinglan berubah drastis. Di kejauhan, terlihat sebuah dinding raksasa yang menjulang dari bawah ke atas. Dinding itu tak lain adalah dinding regional. Tembok yang muncul di hadapan Jinglan tampak berwarna ungu kehitaman. Dinding yang diselimuti oleh kabut pekat dan memancarkan aura yang begitu menindas. Ya, itu adalah dinding milik wilayah racun dari perbatasan selatan. Jadi iblis kecil ini ingin melarikan diri ke dalam tembok regional. Jinglan langsung menyadari niat dari Fang Yuan. Melintasi dinding regional adalah hal yang sangat sulit bagi seorang immortal. Dan semakin tinggi peringkat kultivasi mereka, semakin sulit juga mereka untuk melintasi dinding regional. Karena di dalam dinding itu, mereka tidak hanya menghadapi kekuatan penolakan dari wilayah yang berbeda, tetapi juga serangan balasan dari setiap kali mereka menggunakan gerakan atau serangan mereka. Bagi seorang immortal peringkat 6, melewati dinding regional itu sudah cukup berbahaya. Sementara bagi seorang immortal peringkat 7, dia harus menghadapi resiko yang jauh lebih mematikan. Sementara bagi peringkat 8, praktis itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Maka di sepanjang cerita ini, hampir tidak ada ahli peringkat 8 yang melintasi dinding regional. Tidak ada malah. Maka biasanya para immortal peringkat 8 itu akan memilih rute memutar melalui surga hitam atau surga putih ketimbang mengambil resiko memasuki dinding regional. Setan kecil ini hanya peringkat 7. Dia akan mendapatkan keuntungan besar ketika dia memasuki dinding regional. Aku tidak boleh membiarkan dia, pikir Jinglan dengan tajam. Dia langsung menukik cepat, melampaui Fang Yuan dan memblokir jalan Fang Yuan. Pertempuran sengit pun pecah. Fang Yuan sengaja mengarahkan pelariannya ke dinding regional. Dia tahu bahwa tubuh abadi berdaulat miliknya dapat bergerak dengan bebas di dalam dinding regional. Itu tentu menjadi sebuah keuntungan besar yang bisa memberinya keselamatan. Namun, Jinglan sama sekali tidak memberi dia celah. Serangan demi serangan datang seperti gelombang, memaksa Fang Yuan untuk terus merubah arah. Meskipun dia mencoba berbagai manuver, kecepatan Jinglan selalu mampu menghalanginya dari depan. Jarak Fang Yuan dengan dinding regional sebenarnya sudah tidak jauh, namun karena tekanan dari Jinglan, dinding itu terasa seolah masih berada di ujung cakrawala. Fang Yuan kembali menggunakan segudang naga dan wajah familiar bersamaan.
Melihat itu mata Jinglan membelalak. Dia tampak dipenuhi amarah. Bocah ini benar-benar cerdik. Bagaimanapun, Jinglan memang tidak punya cara yang efektif untuk mengatasi situasi ini. Bahkan metode investigasi miliknya pun tidak bisa menemukan tubuh asli Fang Yuan. Satu-satunya cara untuk menemukan tubuh asli Fang Yuan adalah dengan menghancurkan seluruh klon milik naga perak Fang Yuan. Dan setelah itu, Jinglan segera memusnahkan naga-naga perak itu dalam jumlah yang tak terhitung. Dia memaksa tubuh sejati Fang Yuan untuk kembali muncul. Akan tetapi, tubuh sejati Fang Yuan telah lebih dahulu memanfaatkan celah ini untuk maju beberapa li, membuat Fang Yuan semakin dekat dengan dinding regional. Jinglan pun berubah menjadi petir dan menerjang maju. Dia muncul tepat di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan tampak menghela nafas getir, dan sekali lagi dia menggunakan dua gerakan pembunuhnya sekaligus. Gerakan segudang naga yang biasanya amat kuat, kini hanya berfungsi sebagai tirai penyamaran. Terlalu rapuh untuk menahan kekuatan petir yang mendominasi milik Jinglan. Dengan demikian, Fang Yuan terus menerjang ke depan, sementara Jinglan tanpa henti menghadangnya. Mereka sudah tak jauh lagi dari dinding regional. Tetapi pertempuran sengit terus berlangsung. Fang Yuan harus mengerahkan usaha besar setiap kali dia ingin maju beberapa langkah. Akhirnya, kena kau. Jinglan menyeringai licik saat dia sekali lagi menghancurkan seluruh kloningan naga perak, sehingga tubuh sejati Fang Yuan sekali lagi terlihat. Jinglan mengangkat telapak tangannya dan memancarkan cahaya abu-abu. Cahaya itu segera menembus sebagian besar segel pelindung arus balik, hingga saat ini yang tersisa hanyalah lapisan tipis. Bagus, kali ini peningkatannya jauh lebih besar, kata Jinglan sambil tertawa. Dia mengirimkan transmisi suara kepada Peri Ziwei. Peri Ziwei pun tampak tersenyum puas. Senior, kami telah menyelidiki segel pelindung arus balik secara menyeluruh. Hasil sebelumnya ditambah dengan informasi dari pertempuran senior menjadi kunci bagi perubahan kualitatif ini. Pengurangan segel ini memang sulit di awal, namun menjadi lebih mudah setelahnya. Kini, saya akan merampungkan gerakan pembunuh peringkat 8 dengan menggunakan Ku Immortal milik senior. Jinglan pun menjawab dengan mantap. Bagus, aku akan menunggu hasilnya. Jinglan kini tampak menyaksikan Fang Yuan yang berhasil memasuki dinding regional. Tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mencegah Fang Yuan masuk ke dalam dinding regional. Dia tidak mampu mendeteksi tubuh sejati Fang Yuan, dan dua gerakan pembunuh Fang Yuan juga sangat efektif. Meskipun dia telah berhasil berkali-kali menghalangi Fang Yuan, pada akhirnya Fang Yuan tetap berhasil masuk ke dalam dinding regional. Apa kau mengira bahwa ketika kau ada di dalam dinding regional kau akan aman? Apa kau pikir dinding regional ini cukup mampu untuk menghalangiku? Segera asap hitam menyembur keluar dari hidung Jinglan. Lalu asap hitam itu segera menyelimuti tubuhnya, membentuk bola awan yang pekat. Di dalam asap itu, jiwa-jiwa orang mati meraung-raung dan saling bertarung. Setiap kali tubuh mereka bertabrakan, kilatan-kilatan petir biru akan tercipta. Jinglan mengendalikan semua awan hitam itu dan langsung menerobos masuk ke dalam dinding regional. Dia terus mengejar Fang Yuan. Dan Fang Yuan yang dalam kondisi terjepit terkejut. Bagaimana bisa dia masuk ke tempat ini? Kini, Fang Yuan benar-benar di ujung tanduk. Dia terluka parah oleh semua pertarungan ini. Dia kehabisan cara untuk melarikan diri.
Bahkan segel pelindung arus balik pun sudah hampir hancur sepenuhnya. Satu-satunya harapan Fang Yuan adalah melarikan diri di dalam dinding regional. Tetapi rupa-rupanya Jinglan punya metode yang membuat dia bisa masuk ke dalam dinding regional meskipun dia adalah seorang ahli peringkat 8. Wow, ini cerita yang menarik. Akhirnya Fang Yuan bertemu dengan salah satu kekuatan super dari pengadilan surgawi. Dan tentu kita akan cari tahu lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Hanya rasa sekian untuk hari ini. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.